Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dika Rizanda Rista, NIM 1801550018. Di sini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Farmasi Revival. Sebelumnya, materi yang saya akan bahas yaitu proses scraping, filtering, termweighting, dan proses klasifikasi. Sebelumnya, saya akan membahas tentang proses scraping. Di proses scraping ini sebelumnya saya telah menggunakan aplikasi Rollup yang sebelumnya saya sudah upload pada video sebelumnya. Berikut videonya yang akan saya tampilkan di sini. Setelah proses scraping, selanjutnya akan menampilkan datanya seperti ini. Kemudian atribut yang akan saya gunakan yaitu rating dan review. Kemudian rating ini akan saya kelompokkan menjadi nilai positif dan negatif. Nilai negatif yaitu rating 1, 2, 3, dan rating positif yaitu nilai 4 dan 5. Kemudian akan ditampilkan gambar seperti berikut. Ini merupakan data yang akan digunakan dalam proses. Selanjutnya, aplikasi yang saya akan gunakan yaitu menggunakan aplikasi RStudio. Selanjutnya, ini adalah proses di dalam RStudio, yaitu sebelumnya harus menginstal package dulu. Package yang digunakan yaitu NLP, TM, StringR, Karep, DPLYR, Snowball.c, Tau, Parallel, Tokenizer, dan WordCode. Sebelumnya kalau belum menginstal, ini saya pakai install manual, saya ketik, atau enggak bisa dengan cara yang lain yaitu menggunakan di sini, install package di sini. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita run. Berikut adalah script yang telah saya coba, kemudian saya presentasikan. Kita run semua library-nya karena saya sudah menginstal package. Nah, kemudian selanjutnya setelah merun semua library-nya, kemudian mengimport data yang tadi sudah disiapkan, saya gunakan dengan nama TikTok karena saya datanya ambil dari review TikTok. Nah, ini. Kemudian ini adalah data yang fix yang siap digunakan. Kemudian kita run. Nah, untuk melihat datanya kita bisa view TikTok. Nah, ini datanya yang akan digunakan. Kemudian merubah file CSV ke dalam korpus. Nah, kemudian ini akan menampilkan data dari 1 sampai 5. Nah, ini. Nah, kemudian ini masuk ke proses filtering, yaitu mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil dan menghapus URL pada dokumen, menghapus mention, menghapus hashtag, menghapus tanda baca, menghapus nomor, stemming, menghapus spasi berlebih, proses optimasi. Oh, ini. Ya, terus ini di run dulu, mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Ya, terus menghapus URL pada dokumen. Terus menghapus mention pada dokumen. Menghapus hashtag pada dokumen. Menghapus tanda baca pada dokumen. Menghapus nomor pada dokumen. Kemudian stemming. Menghapus tanda baca yang ada di dalam dokumen. Nah, kemudian menghapus spasi berlebih. Nah, ini kemudian file yang sudah di proses filtering, menghapus spasi berlebih, kemudian disimpan ke dalam library untuk kemudian dipanggil lagi pada proses berikutnya, yaitu proses organizing. Kemudian di run.
Nah, ini berikut adalah proses organizing. Setelah proses organizing yaitu menampilkan word code di sekitaran. Nah, di samping sini adalah hasil dari prosesnya. Kemudian setelah data disimpan, kemudian dipanggil kembali menggunakan library xtexture dengan nama data prefix. Kemudian mengimport kembali data CSV yang sebelumnya disimpan dengan nama data bersih. Kemudian dipanggil kembali dengan dalam bentuk corpus. Nah, sekitaran. Nah, str dokumen ini akan menampilkan tipe data. Di sini menggunakan tipe data char, kemudian akan diubah menjadi vektor. Kemudian setelah itu ini sebelumnya yang tipe data char kemudian berubah menjadi vektor. Selanjutnya proses term weighting. Nah, prosesnya itu membuat dokumen termetrik. Nah, dokumennya berjumlah 1560 dan termnya 2680 dengan spasity 100%. Kemudian remove infrequent term. Nah, ini datanya dokumennya 1560 dan jumlah termnya menjadi 103 dengan sparsity 97%. Kemudian mendefinisikan ke dalam kelasnya di sini yaitu negatif dan positif. Kemudian membuat data training dan data testing. Dalam proses klasifikasi, data akan dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Sekitaran. Di sini pembagian datanya akan dibagi menjadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Kemudian setelah dibagi datanya, kemudian implementasi klasifikasi menggunakan algoritma KNN, menggunakan library AirPath. Nah, di sini prosesnya prediksi negatif yang benar berjumlah 64 report, kemudian prediksi negatif yang diprediksi salah yaitu ada 26 report. Kemudian prediksi positif yang dinilai salah yaitu ada 116 report, kemudian prediksi positif yang dianggap benar yaitu ada 106 report. Kemudian setelah proses mengimplementasikan dalam KNN, selanjutnya itu proses confusion metric. Nah, di sini confusion metricnya dengan data training dan data testing 80-20 dan akurasinya 0,54% dan kapanya 0,14. Kelasnya menjadi kelas yang terbaiknya itu kelas negatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bisa membantu nilai ujian akhir semester saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.